Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada babun bisidqi. Bab tentang as-sidqu. Di dalam kamus Indonesia Arab kita bisa menemukan beberapa pengertian yang umum dari kata as-sidqu ini. Yang pertama, as-sidqu bimakna perkataan yang benar. Biasanya untuk kebenaran itu sendiri menggunakan kata al-haq. Tapi kalau as-sidqu seringkali diterjemahkan ke dalam perkataan yang benar atau sikap yang benar, atau dengan kata lain kejujuran. Babun bisidqi, bab tentang kejujuran, bab tentang sikap yang benar. Imam Nawawi sebelum menyampaikan penjelasan tentang kejujuran ini atau hadis-hadis tentang kejujuran ini mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian ma'as shadiqina, berada bersama orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang selalu berkata benar. Kata as-sidqu yang ada dalam Al-Quran, kita bisa menemukan beberapa frase tentang kata as-sidqu. Misalnya madkhala sidqin wa makhraja sidqin, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan aku di tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan aku makhraja sidqin, di tempat keluar yang benar. Beberapa orang mufassir menafsirkan kata atau kalimat madkhala sidqin dan makhraja sidqin ini adalah perintah untuk melakukan perjuangan di jalan Allah, yakni ketika hijrah, ya, keluar dari negeri Mekah kemudian masuk ke negeri Madinah. Itu menggambarkan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah, keluar dari tempat yang benar, ya, keluarnya itu kemudian masuk ke tempat masuk yang benar, makhraja sidqin. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ya 84 ada kalimat waj'alli lisana sidqin fil akhirin, atau waj'al lisana sidqin fil akhirin, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku menjadi buah bibir yang benar di orang-orang setelah aku wafat, aku mati. Ya, jangan sampai ketika kita wafat justru yang menjadi buah bibir orang-orang yang tahu tentang kita adalah tentang keburukan kita. Jadi kita berdoa kepada Allah ketika menghadap Allah,
kita ini menjadi buah bibir atau tutur kata dari setiap orang yang mengenal kita dengan sifat yang baik yang ada dalam diri kita. Ada juga kata qadama sidqin, langkah yang benar, jejak yang benar. Ini menunjukkan, kata mufassir, makna dalam hidup ini kita harus menempuh amal perbuatan yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya jejak rekam yang baik dalam hidup kita. Kita selalu menampakkan amal kebaikan, amal saleh dalam hidup kita. Qadama sidqin. Ada juga frase maq'ada sidqin inda malikin muqtadir. Itu menunjukkan tempat yang agung, tempat yang mulia, yakni surga. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh kelak akan bertemu dengan Allah di tempat yang agung, tempat yang mulia. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, di ayat Al-Quran surat At-Taubah ini ada perintah Allah agar kita tidak boleh salah memilih teman dalam hidup ini. Kalau kita ingin memilih teman, pilih teman yang baik yang akan membawa kita ingat kepada Allah, membawa kita selalu ma'rifat kepada Allah, mengajak kita selalu dekat kepada Allah, yakni orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu berkata benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 35. Allah membedakan di antara yang jujur ini, ada yang jujur jenisnya adalah laki-laki, ada juga yang wanita. Jadi mungkin ada amal-amal yang spesial ya dilakukan oleh laki-laki dan juga oleh perempuan. Yang khas mungkin. Di sini ada kalimat was-shadiqina was-shadiqati, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di setiap orang-orang yang baik, yang berbuat jujur, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia tidak didominasi oleh laki-laki. Kadang-kadang laki-laki juga bohong, kadang-kadang perempuan juga bohong. Tapi yang dekat dengan Allah, yang seberada di sisi Allah itu adalah mereka dari kelompok laki-laki yang jujur, as-shadiqin. Kemudian mereka yang berbuat jujur dari kelompok wanita, as-shadiqat. Di dalam ayat Al-Quran itu Allah tidak membedakan antara laki-laki perempuan ketika meraih kedudukan di sisi Allah. Yang bertakwa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Yang tidak bertakwa walaupun laki-laki tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang sikap yang baik yang ditunjukkan, yang boleh jadi ditunjukkan oleh laki-laki dan perempuan dalam hal kejujuran dengan firman-Nya was-shadiqina was-shadiqat. Kemudian di ayat lain Allah berfirman dan surat Muhammad ayat 3. Falau shadaqullaha lakana khairal lahu. Maka seandainya mereka semua jujur Allah kepada Allah, maka seandainya mereka berkata benar Allah kepada Allah, lakana, maka perkataan yang benar itu, sikap yang jujur itu khairal lahu, baik bagi mereka. Ada yang menafsirkan kebaikan ini diberikan oleh Allah di dunia ini. Seandainya
ketika hidup di dunia ini kalian selaku bersikap jujur, maka kebaikan itu akan mendapatkan, maka kejujuran itu akan memberikan dampak yang baik bagi pelakunya. Ini dalam surat Muhammad ayat 3. Nah, ayat-ayat ini menguatkan pentingnya arti sebuah kejujuran dalam kehidupan. Di setiap orang yang ingin dimuliakan oleh Allah di dunia ataupun di akhirat, maka hendaklah selalu bersikap jujur, selalu berkata yang benar. Karena dalam pengertian lain, di samping jujur itu sendiri, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada kesungguhan, di dalamnya ada komitmen, karena jujur itu membutuhkan komitmen juga, keinginan kuat atau tekad yang bulat. Di antara hadis yang dihimpun dalam bab kejujuran ini adalah fal awwalu, maka hadis yang pertama an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya perkataan yang benar atau kejujuran itu memberi petunjuk kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya perbuatan baik atau kebaikan itu memberikan petunjuk ila jannati, kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan, seorang yang benar-benar menjaga sikap jujur, menjaga perkataan baik, kelak akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu berkata benar, orang yang selalu bersikap jujur. Orang yang terbiasa melakukan kejujuran kelak dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, yahdi, memberi petunjuk, kebohongan ini ilal fujuri, kepada kejahatan atau perbuatan tercela. Ada lagi mana fujur itu perbuatan dosa. Kalau di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu badi itu ada yang disebut dengan at-tibaq, ada juga yang disebut dengan al-muqabalah. At-tibaq itu ungkapan yang berisi perlawanan kata langsung. Misalnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal dan akhir disampaikan, diungkapkan sekaligus. Awal akhir, zahir batin. Tapi kalau seandainya perlawanan itu disampaikan kalimat per kalimat, jadi tidak langsung seperti tadi. Di dalam Al-Quran surat Al-Lail ya, ada wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyasul usra. Sebelumnya apa? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil usra. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. A'ta itu lawan katanya bakhila. Wattaqa wastaghna ya. Kemudian wasaddaqa bil husna, saddaqa kadzdzaba. Kemudian yusra usra. Nah, itu dituturkannya itu setelah satu pernyataan memiliki beberapa kata, kemudian diungkapkan dalam kalimat yang lain lawan katanya secara berurutan. Itu namanya muqabalah. Seperti ini. Innas sidqa yahdi ilal birri. Kemudian ternyata
Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jadi sidqu lawannya adalah kadhibu, kemudian al birru lawannya al fujur. Dalam kajian Ubadi namanya gaya bahasa al muqabalah. Jadi di hadis ini Rasul mempertentangkan antara sidqu, perkataan yang benar ini, dengan al kadhibu, bohong. Di benar-benar kalau kita selalu merawat perkataan yang benar, maka perkataan yang benar ini atau kejujuran ini akan mengarahkan kita kepada kebaikan atau perbuatan baik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita selalu merawat kebohongan, maka biasanya kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada keburukan, al-fujur. Dan wa innal fujura yahdi ilanar. Setiap keburukan atau kejahatan itu selalu memberikan petunjuk kepada neraka, mengarahkan kepada api neraka. Wa innar rajula layak zibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang membiasakan diri berbohong, maka kelak dicatat oleh seorang pembohong. Kalau tadi orang yang biasa jujur akan dicatat sebagai seorang jujur man. Apa jujur apa ya? Nah, kalau seorang pembohong, orang jujur nggak ada kata penjujur ya. Dia orang yang biasa jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Tapi orang yang biasa bohong akan tercatat sebagai pembohong. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang dianggap sebagai hadis yang posisinya kedua urutan sebagai sumber hukum setelahnya Al-Quran. Dari berbagai hadis dan diriwayatkan oleh banyak orang, maka yang dianggap tertinggi kedudukannya menurut ilmu hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Apalagi kalau diriwayatkan oleh kedua-duanya seperti hadis ini. Ya, muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kalau kita bisa melihat atau membaca hadis tadi, ini seakan-akan kata as-sidqu dan al-kadhibu ini mengarah kepada perkataan. Jadi kebohongan dan kejujuran ini lebih mengarah kepada makna perkataan. Padahal menurut ulama itu, sebagian ulama ada membagi dari kejujuran itu tidak hanya pada lisan. Jadi ada jujur itu fil lisan, atau juga jujur fin niyat. Jujur dalam niat. Boleh jadi ada niat yang tidak jujur berarti. Niat yang tidak sebenarnya diniatkan untuk dilakukan, mungkin niat tidak jujur itu. Atau juga mungkin ada niat yang sebenarnya memiliki kepentingan di luar yang pertama. Jadi kan niat itu bisa berubah ya. Ketika kita melakukan sesuatu, awalnya misalnya benar-benar semata-mata karena Allah. Tapi di perjalanan bisa bergeser niat itu kepada kepentingan yang lain. Nah, di bahasa beberapa ulama yang membagi tentang kejujuran ini kepada niat, mungkin bisa dipahami dari bagaimana kita menjaga konsistensi niat agar selalu tetap berada pada keinginan yang pertama. Maksudnya, kalau yang baik itu tetap jaga kebaikannya, kalau niat sejak awal memang semata-mata karena Allah, jaga tetap untuk selalu berada di posisi karena Allah. Itu menjadi bahasa kejujuran dalam niat atau iradah, keinginan. Kemudian juga
kata ulama ada niat kejujuran dalam al-wafa. Wafa itu memenuhi janji begitu. Dalam tuntutan bagi seseorang untuk memenuhi sebuah janji itu harus dibarengi dengan kejujuran. Kalau kita misalnya punya niat atau punya janji kepada seorang, ketika misalnya orang itu sukses melakukan tugas yang kita perintahkan, ya, kita berjanji untuk memberikan sebuah hadiah. Nah, ketika disebutkan kejujuran dalam menepati janji, kalau misalnya sejak awal kita akan memberi uang dan nilai uang tidak disebutkan, ya, niatnya 100.000 tapi kemudian kita berikan hanya 50.000, berarti ada ketidakjujuran dalam memenuhi janji. Makanya ada bahasa as-sidqu fil wafa, kejujuran dalam memenuhi itu bisa janji, bisa mungkin kewajiban dan lain sebagainya. Kemudian ada bahasa ulama itu as-sidqu fil muamalat, kejujuran dalam bertransaksi, dalam jual beli kan, ya, pinjam meminjam itu ya, atau gadai menggadai, apapun yang bersifatnya muamalah, ya, transaksi itu harus disertai dengan kejujuran. Kalau kita berdagang kemudian kita misalnya mengurangi ukuran yang harusnya semeter jadi 90 cm tidak 100 cm, maka di sana terjadi ketidakjujuran dalam muamalah. Atau mungkin ketika kita berjualan buah-buahan, kemudian di atas kita tampilkan buah-buah yang baik, tapi kemudian di dalamnya banyak barang-barang yang busuk misalnya gitu. Berarti ada ketidakjujuran dalam, ya, muamalah. Muamalah itu tentu luas ya, bukan hanya jual beli saja, pinjam meminjam. Banyak hal dalam fikih yang kita bisa baca tentang muamalat. Tapi ada juga yang membagi tentang kejujuran ini dengan 3. Kalau tadi dengan 4 ya. Kejujuran itu dibagi 4 kata sebagian ulama. Kejujuran dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam memenuhi wal-wafa, kejujuran dalam muamalat. Tapi ada yang membagi 3. Kejujuran itu terbagi 3. Kejujuran fil aqwal, kejujuran fil af'al, kejujuran fil ahwal. Kejujuran fil aqwal itu kejujuran dalam perkataan. Jadi kejujuran dalam perkataan ini menekankan bahwa apa yang dikatakan itu sesuai dengan hati, bisa juga sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur dalam perkataan. Kemudian jujur dalam perbuatan. Jujur dalam melaksanakan perbuatan itu dengan merujuk kepada ajaran Allah dan sunnah Rasul. Itu namanya kejujuran dalam perbuatan. Kemudian kejujuran dalam ahwal, kejujuran dalam semangat ya, ahwal itu. Kejujuran di luar perkataan dan perbuatan dalam mental, berarti ahwal itu ya, kejujuran dalam mental. Itu yang dibagikan oleh ulama. Termasuk beberapa ulama tentang tafsiran-tafsiran tentang perkataan as-sidqu dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi ini. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Aliyin. Hadis diterima dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali berarti putranya Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhuma. Qala berkata Hasan, berkata Ali bin Abi Thalib, hafidzu min Rasulillahi, aku menjaga. Perkataan bisa, perbuatan bisa, sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Nah, karena berikutnya adalah pesan, berarti menjaga
perkataan Nabi, aku menjaga apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW yang berbunyi da' ma yaribuka. Ada juga yang baca ma yuribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' tinggalkan oleh engkau ma sesuatu yaribuka yang membuat kamu ragu. Ilama beralih kepada sesuatu la yaribuka yang membuat kamu tidak ragu. Nah, dari hadis ini muncul ada usul fikih atau qawaidul khamsah, ada kaidah-kaidah yang pokok yang digunakan oleh para ahli usul fikih. Dari kalimat tinggalkan apa yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan, berarti yang yakin. Sehingga ada di dalam qawaidul khamsah kaidah, di antara 5 kaidah pokok dalam usul fikih itu, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau seandainya kita sholat, ambil yang yakin. Ketika kita lupa, kita ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Sholat kan kadang begitu ya Pak. Yang sholat itu kadang-kadang kita lupa, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Misalnya sholat isya, sholat asar. Mana yang kita ambil? Ambil yang menurut kita yakin, yang kita yakini. Jadi ambillah yang 3 rakaat. Ya. Kemudian tambah 1 rakaat. Walaupun pada pada kenyataannya kita sholat 5 rakaat, sah sholatnya. Ya. Ketika kita ragu, misalnya di rakaat keempat nih, setelah kita melakukan sholat nih, sebenarnya udah rakaat keempat, kita ragu, ini rakaat keempat atau ketiga. Ambil sebuah keyakinan, kita ambil dan yakinkan dalam hati kita bahwa kita sudah melaksanakan 3 rakaat, sehingga kita ambil lagi 1 rakaat dan kita sholat dengan rakaat tambahan itu, walaupun sebenarnya kita kenyataannya sholat 5 rakaat. Itu sah. Dari kaidah usul fikih, al-yaqin la yuzalu bisyak, yang bersumber dari, nah ini hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan, kemudian beralih kepada yang tidak meragukan. Bagaimana kita bisa mengukur sesuatu ini meragukan atau tidak meragukan? Nah, kalau di ini Muhammad Alan ini memberikan penjelasan. Kalau kita ingin melakukan tindakan sesuatu, apakah ini baik, halal atau haram, baik atau tidak, pegang kayak dadanya pegang. Ya, kalau misalnya tenang, berarti itu baik dilakukan. Tapi maksudnya berguncang, berarti tinggalkan. Karena biasanya guncangan itu respon dari sebuah yang haram. Kalau sesuatu yang halal, responnya itu tenang katanya. Jadi kalau responnya itu berguncang, berarti menandakan perbuatan itu haram. Itu kata Muhammad Alan, pensyarah ini kitab ini, ya, penjelas kitab Sahih Muslim ini. Nah, itu karena ada hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan, maka ambillah segala sesuatu itu yang kita yakini. Fa inna sidqa, karena biasanya sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu tumakninatun, menimbulkan ketenangan biasanya. Sedangkan wal kadziba, kebohongan itu ribatun, biasanya melahirkan kebimbangan, keraguan. Antara jujur dan bohong ini, ya, berhubungan dengan yakin dan keraguan. Kejujuran biasanya menimbulkan ketenangan, kebohongan biasanya menimbulkan kebimbangan atau keraguan. Ini hadis sahihnya menurut Imam Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahihun.
Nah, di sini ada penjelasan qauluhu yaribuka, perkataan Nabi kata yaribuka, huwa bi fathil ya'i wa dhammiha. Ada kalanya dibaca dengan didomahkan ya-nya yuribuka. Ada juga yang membacanya dhammah yaribuka. Nah, sebenarnya bukan hanya dalam hadis ya. Di dalam Al-Qur'an pun ya tak sedikit ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an dari kumpulan-kumpulan para pengumpul ayat Al-Qur'an itu ditemukan cara baca yang beda. Kadang-kadang ada yang ya'lamun, kemudian di kumpulan yang lain ada yu'lamun, ada yaksurun, ada yatakassarun, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau ada istilah tujuhnya, 7 qiraatnya bukan berarti 7 lagu dalam ayat itu, tapi ada 7 cara baca yang beda, tidak terkait dengan lagu. Tapi misalnya katanya yang menurut sebagian pengumpul Al-Quran itu ada yang dibaca majhul, menurut yang lain dibaca ada yang maklum, maksudnya bentuk katanya ada yang positif, kalimat aktif maksudnya, dan juga kalimat pasif seperti itu. Itu banyak Al-Quran. Karena itu pada masa Utsman bin Affan itu terjadi pemufakatan di antara para pengumpul ayat Al-Quran itu di bawah komando Utsman bin Affan ya, sehingga semua sepakat bahwa yang layak untuk disebarluaskan itu adalah menurut versi yang disahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi jangan aneh kalau misalnya di dalam tafsir-tafsir yang lain misalnya gitu ya, kemudian kita menemukan ya, ada misalnya ayat-ayat yang memang secara teks naskahnya itu misalnya dibaca berbeda karena memang dari awalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang terselip sedikit misalnya di dalam tafsir Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu kan penulisnya itu dipandang sebagai mufassir yang dekat dengan paham misalnya Syiah ya, atau Al-Mizanul I'tidal gitu ya, misalnya gitu ya, dianggap seperti itu. Nah, itu kadang-kadang penafsirannya ada yang mungkin beda dengan Sunnah wal Jamaah, bisa jadi. Karena di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun itu sering kali terjadi perbedaan dalam tafsiran itu ya. Kalau misalnya wamsahu biru'usikum wa arjulikum wa arjulakum tentu beda yang baca wa arjulikum wa arjulakum. Kalau wa arjulikum itu kalau dibaca wa arjulakum itu wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Itu arjulakumnya itu berarti dibasuh dibasuh, bukan diusap gitu. Tapi kalau dibaca wa arjulikum wamsahu biru'usikum wa arjulikum itu diusap. Ya, itu kan dari pembacaannya. Jangankan dengan beda mazhab di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun kadang-kadang terjadi seperti itu. Di kalangan fuqaha itu kan banyak ya, semacam pemaknaan dari kata misalnya salah satakuru, kata itu ada yang memaknai masa suci, ada juga yang memaknai masa haid ya, itu kan bisa terjadi. Karena itu saya ingin mengingatkan, jadi kalaulah kita misalnya teringat kematian almarhum Kajian kemarin, kalau seandainya kita ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang berbeda aliran, kadang-kadang bertentangan kan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ada yang orang yang berani mengkafirkan Syiah, tidak jadi masalah, silahkan aja untuk dirinya. Tapi kita sebagai orang yang tidak tahu, misalnya ada ilmunya kurang, lebih baik kita bukan Syiah dan tidak mengkafirkan orang, itu kan lebih aman daripada kita misalnya ikut-ikutan mengkafirkan orang. Padahal kita tidak tahu persis tentang itu. Kan kita harus jaga juga ya akidah kita itu. Ini bagian dari ilmu sebetulnya. Jadi kita ini ketika memiliki ilmu harus dipertanggungjawabkan.
kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak menjadi kaum takfiri, orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Karena di dalam aswaja pun mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikan orang lain, memurtadkan orang lain tanpa alasan dan kriteria yang jelas, itu tuduhan yang bisa kembali kepada kita. Ini saya mengingatkan untuk kalangan kita sendiri aja. Jadi kalau kita melihat orang, silakan aja ke orang lain ya. Tapi kalau kita sendiri dengan keterbatasan ilmu kita, nah kita ini tidak boleh ya. Ketika kita berbeda dengan orang lain, kita menghakimi orang dengan bahasa kafir, murtad, dan lain sebagainya. Karena ketika kita misalnya menjaga itu lebih aman untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.